Di mana Tuhan selama ini kalau begitu? Tahun 2012 itu ada dua orang ilmuwan yang namanya adalah Jennifer Doudna dan kemudian Emanuele Carpenter. Nah, mereka itu membangun sebuah teknologi yang kemudian kita kenal sebagai CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9. Nah, apa ini maksudnya? Jadi teknologi itu sebenarnya dulu tuh diciptakan awalnya itu adalah teknologi untuk main bakteri-bakterian gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kemudian teknologi ini tuh berkembang sampai titik ekstrim di mana tahun 2018 teknologi CRISPR ini tuh digunakan untuk mengedit DNA dan gen manusia. Jadi di Cina ada seorang ilmuwan namanya He Jiankui yang sekarang itu dimusuhi oleh ilmuwan yang lain karena dia tuh mengedit manusia, gen manusia dari mereka yang sudah dilahirkan dari dua pasangan yang kena HIV AIDS, tapi gennya diedit sehingga si anaknya itu lahir tanpa AIDS, tanpa HIV, bahkan si anaknya juga kebal terhadap virus itu. Nah, bukan soal dia berhasil menyembuhkan, masalahnya itu adalah teknologinya menggunakan CRISPR dengan mengedit. Jadi CRISPR ini adalah cara untuk mengedit gen manusia. Nah, kalau ini dikaitkan dengan teknologi pemetaan gen, kemudian cloning dan sebagainya, maka dalam waktu 10-20 tahun ke depan manusia itu bisa mengedit manusia. Jadi Baraya nih punya pasangan, kemudian kemudian hamil si pasangan itu tuh. Kemudian si anaknya itu nanti tinggi badannya berapa bisa diedit, bisa disetting. Berat badannya bisa disetting, warna rambutnya bisa disetting, kemudian bentuk hidungnya itu bisa disetting, massa ototnya itu bisa disetting, kecerdasannya bahkan bisa disetting, serta dia kebal terhadap penyakit apa saja, dia mulai menua di usia berapa dan sebagainya, itu semuanya itu bisa disetting. Jadi manusia bisa disetting. Maka ke depan, kan sekarang itu kita hanya bisa nyeting-nyeting manusia gitu. Bisa nyeting-nyeting game gitu ya, karakter. Jadi yang saya paling bingung itu kalau ada game di dalamnya itu adalah karakter Cina, kenapa karakter Cinanya tetap sipit tapi mancung-mancung hidungnya dan rahangnya itu benar-benar terbentuk gitu. Kan orang-orang Chinese itu bentuknya tuh kayak tameng gitu ya, secara alamiah mereka tuh ya. Jadi maksudnya dangkal, matanya dangkal, hidungnya dangkal. Ini kenapa kalau di game tuh jadi kayak ganteng-ganteng, cantik-cantik kayak gini? Ya karena diedit kan. Tapi itu editnya itu baru di game. Nah, nanti di masa depan masih dalam bentuk jabang bayi udah langsung diedit nanti ke depannya sehingga lahirnya itu seperti itu. Jadi semakin kaya seseorang semakin bisa mengedit anaknya dengan bentuk segala rupanya. Nah, ini kan menyangkut masalah etika. Ya kalau misalkan untuk kebaikan, kalau untuk kejelekan gimana? Jadi menciptakan monster gitu atau menciptakan doomsday dan seterusnya ya. Dan ditambah lagi ada, tentu saja kita mengetahui ya, ada yang namanya Turritopsis dohrni. Ini tuh adalah ubur-ubur abadi yang hidup di kedalaman. Mereka itu tidak bisa mati kecuali faktor-faktor eksternal gitu, dimakan sama predator atau apa. Tapi mereka itu adalah makhluk yang bisa meregenerasi selnya sendiri secara paripurna sehingga mereka itu tidak menua. Nah, ini makhluk ini itu akan diterapkan pada manusia. Sehingga manusia itu nanti itu tidak akan menua. Begitu. Ini banyak orang yang mengira, aduh nggak mungkin, jangan dong kayak gini, bla 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 bla. Tapi kan cewek-cewek di dunia itu sekarang paling takut tuh sama ketuaan. Jadi industri ini tuh akan berkembang. Jadi udah bisa diedit, tidak bisa tua, tidak bisa mati kecuali karena faktor-faktor eksternal.